Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Edi Prayitno. Ada tanggapan menarik dari Ustadz Menakem Ali soal keturunan Wali Songo yang dituduhkan tidak ada oleh Habib Bahar Smith. Coba kita simak. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Dan jangan sampai ada orang yang mencoba untuk mengecilkan Wali Songo. Karena sekali lagi Wali Songo itu garis pewarisan darahnya itu bukan hanya pada kiai-kiai di pesantren, tapi juga para raja yang ada di keraton. Jadi kalau bicara mengenai Wali Songo, itu bukan hanya bicara mengenai komunitas pesantren, hati-hati, tapi juga bicara mengenai komunitas keraton. Karena darahnya Wali Songo itu ada di keraton, juga ada di pesantren. Jadi yang dilawan oleh seseorang yang meremehkan Wali Songo, yang dilawan itu bukan hanya pesantren, tapi keraton. Kalau keraton dan pesantren itu bersatu untuk menyatakan diri bahwa kami ada kekuatan data, bagaimana nanti efeknya? Ini menjadi bukti bahwa antara tradisi keraton dengan tradisi pesantren itu tidak bisa dipisahkan. Apalagi Wali Songo sendiri, itu menjadi ujung tombaknya. Jadi jangan sampai kita menyakiti dari zuriyah Wali Songo. Hati-hati. Anda tidak berhadapan dengan pesantrennya saja, tapi berhadapan dengan keraton. Ya, itu tersebar sampai ke Aceh, iya. Kalimantan. Bahkan bukan hanya di Aceh, bukan hanya sampai di Jawa, tapi sampai ke Patani, Thailand. Sampai ke Champa di kawasan Kamboja. Ini kan tradisi Nusantara. Nusantara itu konteksnya sama dengan Asia Tenggara. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Kalau ada orang, kalau ada orang yang berkata yang serupa dengan ucapan pada zaman ketika Nabi Muhammad SAW jalurnya terputus karena melalui jalur perempuan, komentar kita apa? Berarti Habib-Habib semua kan nggak ada. Padahal ya kalau kita konsisten, yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kan jalurnya dari Sayyidah Fatimah alaihissalam. Iya kan? Iya. Baru ke anaknya Hasan Hussein. Anaknya baru nanti anak laki. Anaknya laki. Tapi meskipun anak laki, sambungnya itu melalui Sayyidah Fatimah alaihissalam. Dan itu nanti merujuk pada Nabi SAW. Jadi kalaupun terjadi perdebatan, ini perdebatan yang sebenarnya tidak merujuk pada sumber Islam. Kalau dikatakan harus dari jalur laki-laki, tidak ada penegasan dalam Quran maupun hadis. Oh, tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Quran jelas itu menyebut Isa ibnu Maryam. Itu hanya tradisi. Hanya tradisi. Jadi kalau tradisi itu tidak ada kaitan dengan ini ajaran Islam atau bukan. Gitu. Memang yang diupayakan dalam tradisi Yahudi di generasi awal itu hanya laki-laki. Baru kemudian jalur perempuan bisa masuk. Nah, sementara dalam tradisi Islam itu tidak ada penjelasan konkret. Tidak ada penjelasan yang bisa memuaskan kita. Apakah Nabi itu menegaskan harus dari jalur laki-laki? Tidak ada penegasan. Kalaupun itu ada, itu bukan sabda Nabi SAW, tapi generasi yang muncul belakangan, yang itu merupakan tradisi internal mereka sendiri. Dia mengakui nasab tidak boleh dari perempuan. Ya itu kan tradisi internal. Padahal nasab atasnya putrinya Nabi. Demikian info ini, semoga bermanfaat. Wassalam.